Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik, sehat, dan semangat. Pada hari ini, kita akan belajar tentang translasi atau pergeseran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa diharapkan memiliki rasa ingin tahu terhadap materi yang diberikan. Yang kedua, siswa diharapkan bisa menjelaskan definisi translasi pada suatu benda. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu untuk menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan suatu benda. Dan yang keempat, siswa diharapkan mampu melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil translasi. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar kita dilancarkan dalam memahami suatu ilmu. Berdoa dimulai. Pernahkah kamu menggeser suatu meja dari suatu tempat ke tempat yang lainnya? Nah, ketika kalian berhasil menggeser suatu meja dari tempat awal menuju tempat akhir, maka kegiatan yang kalian lakukan adalah salah satu contoh dari peristiwa translasi. Untuk lebih memahami, ayo kita langsung masuk ke dalam materi. Perhatikan bangun datar A pada gambar. Kemudian, perhatikan pula bangun datar A aksen yang merupakan bayangan dari bangun datar A. Kamu dapat memperoleh bangun datar A aksen dengan cara menggeser atau mentranslasikan bangun datar A. Untuk mengetahui jenis translasi yang menggerakkan bangun A sehingga menjadi bangun A aksen, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, pilih sebarang titik sudut pada bangun awal A, kemudian beri nama titik sudut tersebut sebagai A kapital. Misalkan kita pilih titik sudutnya di sini, lalu kita beri nama ia sebagai A kapital. Pada titik sudut bayangan yang bersesuaian dengan titik A, berikan nama ia A aksen. Yang bersesuaian yaitu di sini kita beri nama ia A aksen. Langkah yang kedua, dari titik A gambarlah garis horizontal sampai tepat berada pada bagian atas titik A aksen. Nah, kita gambar garis horizontalnya. Selanjutnya, gambarlah garis vertikal dari titik tersebut sehingga garis tersebut bertemu dengan titik A aksen. Kita gambar garis vertikalnya. Langkah ketiga, hitung berapa satuan panjang garis horizontal yang menunjukkan seberapa jauh bangun datar A bergeser atau bertranslasi secara horizontal ke kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bangun datar A bertranslasi sebesar 6 satuan panjang ke arah kanan. Langkah yang keempat, hitung berapa satuan panjang garis vertikal yang menunjukkan seberapa jauh bangun datar A bergeser atau bertranslasi secara vertikal atau ke arah bawah. Kita hitung 1, 2, 3. Artinya, bangun datar A bertranslasi sebesar 3 satuan panjang ke arah bawah. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut ini. Diketahui, segi 4 ABCD memiliki titik sudut di A 1,2, B 3,1, C 4,-1, dan D 2,0. Gambarlah segi 4 tersebut, kemudian gambar hasil bayangannya jika ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Tuliskan koordinat bayangan hasil translasi segi 4 ABCD atau bayangan ABCD yang selanjutnya disebut dengan A aksen
B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, diketahui titik sudutnya di A 1,2, B 3,1, C 4,-1, dan D 2,0. Sedangkan translasinya sebesar 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Yang ditanyakan adalah titik sudut dari A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Untuk menyelesaikan permasalahan, maka langkah pertama kita buat dulu bidang kartesius. Kemudian kita letakkan titik A di titik 1,2, kemudian titik B di titik 3,1, titik C di titik 4,-1, dan titik D di titik 2,0. Selanjutnya, kita buat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi bentuk segi empat seperti gambar berikut. Karena ia bertranslasi sebesar 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, maka pertama-tama kita pilih satu titik, misal kita pilih titik A, lalu kita translasikan titik A sebesar 4 satuan ke kiri, kemudian 2 satuan ke bawah. Sehingga kita peroleh titik A aksen sebagai pergeseran dari titik A. Ulangi langkah tersebut untuk menemukan titik B aksen, C aksen, dan D aksen. Setelah kita temukan, maka kita dapat seperti ini. Kita hubungkan kembali titik-titik tersebut sehingga memperoleh bentuk segi empat. Nah, tabel berikut ini adalah perbandingan titik sudut dari bangun ABCD dengan bangun A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik dengan jarak dan arah yang sama. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kamu mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar dan atau secara vertikal. Untuk nilai yang sudah ditentukan, A dan B, yakni translasi AB memindah setiap titik P, X, Y dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen X plus A, Y plus B. Translasi dapat disimbolkan dengan X, Y ditranslasikan menjadi X plus A, Y plus B. Sekarang kita masuk ke contoh. Yang pertama, tentukan bayangan titik 4,-8 oleh translasi 2, 4. Jawab. Misalkan titik P 4,-8 dan translasi sama dengan 2, 4, maka titik P 4,-8 ditranslasikan sehingga P aksen 4 tambah 2, minus 8 tambah 4 sama dengan P aksen 6, minus 4. Jadi, bayangan titik 4,-8 oleh translasi 2, 4 adalah 6,-4. Contoh yang kedua, jika bayangan dari titik A 2,3 adalah A aksen 3,-1, maka tentukanlah aturan translasinya. Jawab, diketahui dari titik A 2,3 didapat X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Kemudian dari titik A aksen 3,-1 didapat X aksen sama dengan 3 dan Y aksen sama dengan minus 1. Dengan menggunakan persamaan translasi, X aksen sama dengan X ditambah A, 3 sama dengan 2 ditambah A. Sehingga A sama dengan 3 dikurang 2, A sama dengan 1. Kemudian Y aksen sama dengan Y ditambah B,
Minus 1 sama dengan 3 ditambah B, sehingga B sama dengan minus 1 dikurang 3. B sama dengan minus 4. Jadi, translasi yang memetakan titik A 2,3 ke titik A aksen 3, minus 1 adalah 1 minus 4. Nah, itulah tadi materi mengenai translasi atau pergeseran. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah ternyata translasi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Translasi bertujuan untuk memindahkan suatu titik dengan jarak dan arah yang sama. Semoga dari materi yang saya sampaikan dan dari beberapa contoh soal yang saya berikan, kalian dapat memahami dan kalian juga dapat mengerti. Selalu semangat dalam belajar dan jangan lupa berdoa agar selalu diberikan kemudahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.